Halo, selamat malam Pak Ustadz. Malam. Silakan open cam-nya dulu, Bang. Oke. Ya, selamat malam. Oke. Selamat malam. Abang ganteng. Iya, Abang dari Kristen. Ya. Kalau saya Abang mau bertanya atau mau ditanya nih? saya mau bertanya Pak Ustadz. Silakan. Eh, Kita tanya jawab ya. Saya Katolik. Mm-mm. Begini Pak Ustadz. Pak Ustadz punya nama itu memang nama lengkap itu Pak Ustadz Yusuf PI atau cuma nama samaran? Yusuf PI. Kalau Yusuf itu betul nama saya. PI itu bukan nama asli. Oke, terima kasih. Ini kan saya kan dari Katolik. Di bulan ini kan bulan Oktober. Pak Ustadz tahu kan ini bulan Oktober kalau orang Katolik itu sering-sering berdoa di setiap malam itu kepada Bunda Maria dan Santo Yusuf, Bapaknya Tuhan kami Yesus Kristus. Jadi begini Pak Ustadz, saya mau bertanya, kenapa Pak Ustadz punya nama itu sampai Yusuf? Sedangkan kalau di kita orang-orang Kristen Katolik, namanya Tuhan Yesus, namanya ayah dari Tuhan Yesus kami Yusuf. Gitu. Baik. Baik. Jadi Bang ya. Kalaunya saya bernama Yusuf, itu saya ngambil di Al-Quran saya. Bahasa Arab, Yusuf. Dan nama surah di Al-Quran yaitu surah ke-12, surah Yusuf. Nah tuh, di Al-Quran ambilnya. Nah, yang perlu saya koreksi sama Abang ya, penyebutan Yusuf itu hanya ada di Indonesia. Kalau Anda ke luar negeri, bukan Yusuf namanya, tapi Yosef. Jadi saya nggak ada nyolong ke Bible gitu, dari Al-Quran saya ngambil. Terus di Al-Quran, kalau mengenai Al-Quran sih Pak Ustadz, ini kan nggak terlalu banyak yang saya tahu. Nggak apa-apa, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja. Dengan senang hati saya jawab. Terus kalau di Al-Quran itu, bukan. Kalau Yusuf itu nabi atau bagaimana itu? Soalnya kalau di orang-orang, apalagi di Katolik itu, kalau Yusuf itu seorang, kalau di Muslim itu mungkin sering disebut nabi atau kalau iya. Kalau di tempat kami Bang, santan. Kalau di tempat kami Yusuf itu adalah seorang nabi, anaknya dari Nabi Yakub. Tuh. Nabi Yakub. Yusuf. Iya. Quran juz 12 surah ke-12 Yusuf. Jadi nama saya ngambil dari Al-Quran Bang. Bukan dari Bible. Bible berarti gini Bang, kalaunya di kitab Anda Yusuf juga Bible pula nyolong ke Quran gitu. Iya, Bible ini nyolong ke Quran berarti kalau gitu, karena bahasa aslinya bukan Yusuf tapi Yosef. Berarti Kristen sama Muslim ada sedikit kesamaan ya Pak? Berarti boleh dikata satu Tuhan kan? Gini Bang ya. Begini Bang, kalau saya punya pandangan gini, ibaratnya Abang mengatakan begini ya, Tuhan itu satu, Tuhan kita satu, saya sepakat. Tetapi kalau Abang bilang Tuhan kita sama, saya nggak sepakat. Tuhan kita satu, saya sepakat. Tapi kalau Tuhan kita sama, saya nggak sepakat. Gitu. Kira-kira dapat paham nggak? Ya paham Ustaz. Karena hanya ada satu yang menciptakan kita. Tuhan kita satu, Esa, tunggal gitu. Tapi kalau Abang mengatakan Tuhan kita sama, saya tolak. Karena Tuhannya Kristen datang ke muka bumi jadi manusia. Kalau Tuhan semesta alam yang menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi, itu nggak pernah jadi manusia. Gitu. Pemahaman yang beda. Sama-sama orang Kristen sama Muslim. Menurut ajaran dari kitab suci, masing-masing agama mengajarkan bahwa manusia yang pertama itu, kalau dari Kristen Adam dan Hawa. Terus dari pihak Muslim juga sama, Adam dan Hawa. Ada Hawa, iya. Manusia pertama itu lewat dari ajaran dari kitab-kitab itu mengajarkan bahwa sama-sama Adam dan Hawa manusia yang pertama, dari kalau menurut secara Kristen, secara Muslim. Jadi lewat dari itu ada sedikit kemiripan, Ustaz. Baik. Bang, nanti dari nabi-nabi itu yang ada sedikit perbedaan dan juga ajaran-ajarannya. Bang, masalahnya Hawa itu ada di Quran. Masalahnya Hawa itu sebutan Islam dalam hadis, Bang. Kalau di Kristen nggak ada Hawa itu. Itu kan perjanjian lama kitab Yahudi, namanya Eve.
Lalu dari mana abang ngambil kata Hawa itu pula? Itu begini Pak Ustadz. Kok bisa tahu abang Hawa namanya? Hawa itu ada di hadis kami. Kalau di Kristen perjanjian lama namanya Eve. Iya, maksudnya ini kan ada di Indonesia. Mungkin bahasa Yahudinya, bahasa yang ada di Israel itu memang menyebutkan yang kayak begitu. Waduh, lagi-lagi nyolong lagi berarti. Nyolong lagi rupanya. Aduh. Pak Ustadz, ada lagi saya mau tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz kan belum lama sembuh dari sakit kan? Terus? Saya sebagai orang Kristen, saya sering ikut di roomnya Pak Ustadz. Berapa kali saya mau masuk, tapi saya, lama mau masuk, akhirnya saya pindah lagi. Cuma begini Pak Ustadz, walaupun saya orang Kristen, saya sering baca. Tapi kalau menurut Pak Ustadz punya ini sama dengan ini Kristen pembangkang itu jadi refreshing sendiri kami orang Kristen. Bukan maksudnya maksudnya bertanya bagaimana ini begini. Tapi bukan masalah Pak Ustadz. Tapi dari sakit yang Pak Ustadz baru lewati, saya secara pribadi saya mendoakan sesuai dengan iman saya dan mendoakan Ustadz cepat sembuh supaya saya bisa lagi melihat di live-nya Pak Ustadz mengenai mengajar. Soalnya begini Pak Ustadz, banyak juga ilmu yang saya dapat dari Pak Ustadz mengenai di Muslim, di Kristen. Tapi bukannya saya mau langsung begini atau begitu, tidak. Kan secara manusia kan kita bukan yang enak-enak terus, tetap ada yang pahit-pahit yang memang sebegitu kehidupan orang manusia. Oke. Jadi lewat dari Pak Ustadz punya live ini ada pencerahan sedikit. Pencerahan bukan langsung begitu, tapi ada tahap-tahapannya begitu Pak Ustadz. Oke, baik. Jadi Bang, ya terima kasih atas doanya sebelumnya. Terus ya bukan cuma Abang juga yang berdoa. Teman Muslim kan juga banyak mendoakan saya. Tuh hampir berapa ribu komentarnya kan di kolom komentar gitu. Banyak yang mendoakan saya dan dengan ikhtiar akhirnya sembuh, terkabul doanya kan gitu. Begitu. Karena kalau dari Kristen Pak Ustadz, Tuhan Yesus. Iya. Kalau saya pun mendoakan juga kawan-kawan Kristen Bang. Iya. Saya mendoakan kawan Kristen. Kenapa saya mendoakan kawan-kawan Kristen semoga mereka mendapat hidayah gitu. Amin. Amin. Saya mengatakan amin. Kenapa saya bilang amin? Kita sebagai manusia kan diberikan akal sehat, berpikir yang mana yang bagus. Betul. Jadi untuk yang menentukan itu bukan untuk mau pergi ke surga, nggak orang lain yang harus itu datangnya dari iman kita masing-masing. Mau caranya untuk supaya menuju kecuali orang yang nggak punya iman, orang yang cuma suka memprovokasi begitu. Ya kalau itu sih saya sepakat sih Bang. Ya tapi gini ya, kita itu hanya berdiskusi. Yang penting kan tidak ada penghinaan dalam diskusi, betul nggak? Betul. Nah itu saya sepakat. Begini Pak Ustadz, saya ini sudah yang kedua kali ini saya masuk di rumah Ustadz Yusuf Pei. Kalau berbicara kalau di saya orang Kristen, seorang hamba Tuhan, seperti Pak Ustadz itu pasti kesannya Pak Ustadz bilang ada hidayah. Tapi ada kelebihan dari orang-orang awam mengenai berbicara iman. Pasti udah lewat Pak Ustadz punya room ini kan ada berapa orang yang sudah Pak Ustadz ajarkan untuk mungkin sesama Muslim di luar room ini mungkin kan. Maksudnya yang di luar Pak Ustadz di TikTok ini pasti Pak Ustadz kan sempat di pesantren atau di mana ya di masjid mengajarkan orang untuk menuju yang lebih mendalami iman. Begitu juga. Iya. Oke, iya. Ya kita terima sih masukan gitu Bang. Ya mungkin ada yang Abang mau tanyakan gitu dalam berbentuk pertanyaan. Begini, ini mengenai ini yang jadi tanda tanya besar buat saya Pak. Tapi sebelumnya minta maaf ya, saya tidak ada pikiran untuk menyinggung imannya Pak Ustadz. Tapi ini pertanyaan dari dalam hati soalnya saya ini orang Sulawesi Utara Pak Ustadz, orang Manado. Terus ada orang Sumatera Barat sempat di Manado ketemu di Manado berdiskusi tentang mengenai Muslim sama Kristen, berdiskusi langsung bukan lewat TikTok atau di live lain. Saya bertanya begini sama Bapak itu, Pak, kenapa ya Pak kalau di Muslim, saya bukan untuk menghina, ini pertanyaan dari pribadi saya, sering terjadi walaupun sesama Muslim sama yang terjadi di Timur Tengah sana Ustaz, yang saat ini sudah lewat, yang sudah sering dengar mengenai itu ISIS, orang ulama terkemuka di negara itu mereka bunuh.
masjid, mereka bom. Padahal mereka ISIS ini juga kan Muslim. Kenapa harus menjadi begitu? Sedangkan kita orang dari Kristen, mungkin ada sih, ada, tapi yang saya sempat dengar itu belum pernah ada ya. Baik. Kenapa harus sampai? Apakah itu dari Al-Quran yang mengajarkan begitu, atau dari mereka yang apa? Yang boleh mau dikata teroris lah, kan, Ustaz? Baik. Jadi gini Bang, untuk permasalahan ISIS itu yang membentuk bukan Islam gitu, tapi negara adidaya yang punya kuasa. Adidaya yang ISIS negara itu dari bentukan Amerika. Lalu mereka membentuk untuk mengacaukan apa? Mengacaukan di Timur Tengah. Lalu agar Islam itu jelek gitu dengan memakai nama Islam. Itu ISIS. Jadi bentukan dari Amerika, negara Kristen gitu Bang, untuk mengacaukan di Timur Tengah. Perlu Abang tahu dan sejarahnya tentang ISIS itu. Amerika yang mendanai ISIS. Tapi di balik layar Amerika juga mengatakan dia memerangi ISIS. Jadi main drama dia gitu, hanya untuk mengacaukan Timur Tengah. Terus untuk mengatakan Islam itu buruk. Padahal ISIS itu bertentangan dengan ajaran Islam. Gitu. Dari mana ajarannya? Kami Bang ya, kalau masalah terorisme paling anti. Karena apa? Bagi kami terorisme itu bukan syahid, tapi mati sakit. Gitu. Gak ada yang ngajarin contohnya ya bom sana bom sini, bom gereja orang. Sedangkan ajaran Islam dilarang mengganggu tempat ibadah di luar agama Islam. Atau ajaran Islam itu dilarang mengganggu tempat ibadah orang-orang di luar agama Islam. Bahkan aturan perang pun dalam Islam tidak boleh merusak tempat ibadah. Gitu. Jadi kalau ada aturan ya, aturan perang, ini kita nih berperang, Islam antara Kristen berperang contohnya. Lalu ada gereja, kami tidak boleh merusak, dilarang. Itu tempat ibadah mereka gitu, gak boleh diganggu. Jadi Islam itu punya aturan perang juga Bang. Jadi kalau ada ya terorisme yang datang ucuk-ucuk Allahu Akbar, bom dor, kau bukan mati syahid tapi mati sakit kau. Ngapain orang kagak salah, orang ibadah kok dibom? Apa salah mereka orang lagi ibadah dibom? Dari mana dalilnya itu? Malah saya mau minta kalau ketemu orang-orang teroris itu saya minta dalilnya mana gitu. Apa yang kalian pelajari? Kan kayak gitu. Kalau sesuai dengan Pak Ustadz yang ngomong tadi itu berarti mengajarkan tentang kasih kan, seperti Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita orang Kristen, mengajarkan tentang kasih yang apa? Kalau di Katolik itu ada doa Bapa Kami. Yang Abang, kalau Abang buka Al-Quran saya ya, lembaran pertama ayat pertama udah ajaran kasih. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Tuh. Baru Anda buka Al-Quran lembaran pertama ayat pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Cuma sampai saat ini Pak Ustadz, bentuknya Al-Quran saya belum pernah lihat Pak Ustadz secara langsung. Tapi kalau lewat media sosial, lewat TV-TV nasional itu Jadi yang kayak gitu isu-isu yang gak jelas Bang, saya pun gak sepakat. Gak ada ajaran Islam kayak gitu. Kalau ajaran Islam itu ya melarang terorisme, jauh, sangat jauh gitu. Orang ibadah kok, mereka ibadah ya biarkan mereka ibadah gitu kan, agama mereka, ngapain dibom? Coba. Orang lagi ibadah juga ngapain dibom? Kayak nggak ada kerjaan lain aja gitu. Ada pertanyaan terakhir saya ini Pak Ustaz. Apa tuh? Kejadian yang boleh mau dikata sampai ini, yang di Israel sama Palestina, yang di dalamnya itu ada Hamas, sama yang dikatakan Zionis. Terus memang saya secara pribadi, secara pribadi orang Kristen, kan yang di Gaza itu bukan cuma Muslim saja yang ada toh. Kristen juga ada ya di Gaza. Saya memang kecewa melihat itu kejadian yang sudah ya boleh dibilang sudah pembantaian massal, itu bukan lagi cuma dianggap genosida, yang kita kenal kan genosida udah itu. Cuma yang satu lagi Pak Ustadz, yang saya juga prihatin, yang ada di Nigeria sana, yang Boko Haram, yang sementara membantai orang Kristen, yang menurut berita yang saya baca itu ada sudah 50 ribuan yang sudah jadi korban. Kalaunya seperti itu sebenarnya
Saya heran bang, itu ajaran dari mana? Sedangkan Al-Quran saya mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada Kristen atau berbuat adil kepada Kristen yang tidak memusuhi agama Islam. Kenapa emang kayak gitu? Kok orang dibantai? Gak sepakat saya bang, bukan ajaran Islam itu. Oke? Itu saja Ustaz. Terima kasih banyak. Saya pun Ustaz. Sehat selalu ya bang ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sama-sama. Oke. Oke. Selamat malam. Teman-teman semuanya, saya izin ke belakang dulu. Kita jeda ya. Jeda sekitar 5 menit ya. Aduh, saya minta waktu 5 menit ya. Ke belakang sebentar, jangan kemana-mana. Kalian perang komentar aja dulu ya.